Li Jin, kamu di sini. Tiba-tiba, sebuah suara datang. Li Jin menoleh ke belakang dan berkata sambil tersenyum, Kakak Lin. Pria itu menatap Li Jin dan Wu Chen dan berkata, siapa ini? Sepertinya dia bukan muridku dari Tanah Suci Tianxuan. Li Jin mengangguk dan baru saja ingin memperkenalkan Wu Chen kepada Kakak Lin. Tanpa diduga, seseorang telah memimpin. Wu Chen, itu kamu. Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan mereka bertiga. Wu Chen mendongak dan melihat seorang pemuda datang kepadanya dengan cepat. Melihat pemuda itu, Wu Chen merasa sedikit akrab dengannya, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Duan Tao, mengapa kamu di sini? Duan Tao, Wu Chen mengunyah nama itu, dan tiba-tiba dia ingat bahwa dia tidak hanya mengenal orang ini, tetapi juga bertarung dengannya. Itu Duan Tao, lawan terakhir yang dia temui dalam Perang Dunia II, 7 bulan yang lalu. Abaikan Li Jin, saat ini, mata Duan Tao, selain Wu Chen, tidak ada orang lain. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Hahaha, ini benar-benar pertolongan Tuan. Duan Tao menengadah ke langit dan tertawa. Dalam pemilihan umum terakhir, dia kalah dari Wu Chen. Dia selalu mengingat masalah ini. Dia sangat kesal karenanya. Oleh karena itu, setelah memasuki Tanah Suci Tianxuan, dia telah bekerja keras untuk membuat kekuatannya lebih kuat. Ketika dia bertemu Wu Chen, dia dapat mengalahkannya. Dia malu sebelum salju turun. Aku tidak percaya Tuan begitu mencintainya. Dia bertemu Wu Chen begitu cepat. Kali ini, dia akan memukulnya dengan tinjunya. Wu Chen terdiam. Tampaknya Duan Tao masih memikirkan pemilihan umum. 7 surga di Zhenwu. Setelah melirik Duan Tao, Wu Chen segera mengetahui prestasinya yang sebenarnya. Aku ingat bahwa prestasi Duan Tao adalah 5 surga Zhenwu Jing dalam pemilihan umum Republik Rakyat Tiongkok, tetapi sekarang mereka telah naik ke 7 surga Zhenwu Jing. Tampaknya Duan Tao telah membuat kemajuan besar dalam 7 bulan ini. Namun, kemajuan Duan Tao sedikit lebih buruk daripada dirinya, karena sekarang dia telah menembus 7 elemen seni bela diri sejati, dan kekuatannya telah berubah secara dramatis. Duan Tao hanyalah satu orang, dan dia tidak melihatnya di matanya. Sepertinya Duan Tao mengadakan festival dengan bocah ini. Betapa pintarnya pemuda bermarga Lin, Anda dapat melihat sekilas bahwa mungkin ada festival antara Duan Tao dan Wu Chen. Kalau tidak, Duan Tao tidak akan terlihat seperti ini. Adapun Li Jin, dia lebih jelas. Pada saat pemilihan umum Republik Rakyat Tiongkok, dia melihat pertempuran antara Duan Tao dan Wu Chen dengan matanya sendiri. Pada saat itu, hampir semua orang berpikir bahwa Wu Chen tidak bisa menjadi lawan Duan Tao. Namun, hasilnya sungguh kejutan besar. Wu Chen tidak hanya mengalahkan Duan Tao, tetapi juga mengalahkan Si Kong Seng dan menang di antara para juara berikutnya. Memenangkan tempat pertama di final. Wu Chen, sekarang kau, tetapi berani bertarung denganku. Duan Tao mengepalkan tinjunya dan bergegas keluar. Dia tidak sabar. Li Jin terkejut. Wu Chen datang ke sini bersama orang-orang dari halaman Beichen untuk merayakan ulang tahun tuan mereka. Sebagai murid Tanah Suci Tianxuan, mereka seharusnya menerimanya dengan baik, bukan menantangnya. Duan Tao, tenanglah. Wu Chen Yuan adalah tamu. Jangan gegabah. Tetapi jelas bahwa Duan Tao tidak akan mendengarkannya sama sekali. Dia tidak peduli apakah Wu Chen adalah tamu atau bukan. Hanya ada satu ide dalam benaknya, yaitu mengalahkan Wu Chen. Selain itu, dia tidak peduli tentang apapun. Kenapa tidak? Bagi Wu Chen, Duan Tao hanyalah jenderal yang kalah dari bawahannya. Dia hanya rentan. Sejak dia mengalahkan pihak lain 7 bulan lalu, setelah 7 bulan, kultivasi dan kekuatannya telah meningkat pesat. Seorang Duan Tao bahkan lebih tidak mungkin menjadi lawannya. Bagus. Lin, seorang pemuda bermarga Lin, tidak terlalu sibuk untuk menonton. Dia melihat ke panggung kompetisi dan berkata, karena kita ingin berkompetisi, mengapa tidak pergi ke panggung kompetisi? Sekarang panggung kompetisi kosong. Duan Tao melihat ke panggung kompetisi dan berkata, ayo, Wu Chen, mari kita pergi ke panggung kompetisi. Setelah itu, dia berbalik dan pergi ke panggung kompetisi. Wu Chen tersenyum tipis, tetapi dia sama sekali tidak ragu. Dia mengikuti Duan Tao ke panggung kompetisi. Saat ini, panggung kompetisi, karena 2 orang sebelumnya telah pergi, dan tidak ada yang pergi ke kompetisi, hanya kosong.
Apakah ada orang lain yang akan ikut kompetisi? Jika tidak, kita akan pergi. Di bawah panggung kompetisi, para penonton itu tidak sabar. Mereka tertarik dengan pertarungan. Jika tidak ada kompetisi, mereka masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Lebih baik pergi dan bermain di tempat lain. Lihat, seseorang akan bertanding lagi. Aku tidak tahu siapa mereka. Aku kenal salah satu dari mereka. Itu Duan Tao. Aku tidak tahu yang lain. Ada 7 surga di Zhenwu. Apa keindahannya? Aku akan puas dengan itu. Lagi pula aku bebas. Tak lama kemudian, mereka menemukan Wu Chen dan Duan Tao dan melihat mereka satu persatu. Wu Chen dan Duan Tao pergi ke panggung kompetisi. Duan Tao tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung memulai. Dia tidak sabar. Surachok. Dengan minuman keras, momentum Duan Tao melonjak ke seluruh tubuhnya, dan dia langsung mendesak aksi Surachok. Kekuatan mengerikan itu meletus, seperti gelombang besar, menyapu ke arah Wu Chen. Surachok. Wu Chen sudah tidak asing lagi dengan jurus ini. Dahulu kala, ketika Duan Tao menggunakan jurus ini dalam pemilihan umum Republik Rakyat Tiongkok, jurus ini sangat kuat, dan butuh banyak usaha baginya untuk memecahkannya. Namun, baginya sekarang, jika ia ingin memecahkan jurus ini, akan lebih mudah, dan tidak butuh banyak usaha. Sambil memegang tinjunya, Wu Chen melancarkannya. Bersamaan dengan pukulan tinju ini, kekuatan yang melonjak juga meledak, menyapu seluruh ruang seperti angin kencang. Bang! Tinju yang ganas itu bertabrakan dengan tebasan sura, dan badai energi yang kuat melesat keluar dalam sekejap, menyapu ke segala arah. Kemudian, semua orang melihat bahwa tebasan sura Duan Tao dihancurkan oleh tinju Wu Chen, yang sama sekali tidak dapat berperan. Duan Tao terkejut melihat Wu Chen mematahkan tebasan suranya dengan tinju. Meskipun ia adalah seni bela diri tingkat tinggi, tebasan suranya sangat kuat. Orang biasa tidak dapat mematahkannya sama sekali. Hanya seni bela diri Tianji yang dapat mematahkannya dengan mudah. Tampaknya Wu Chen pasti telah berlatih seni bela diri Tianji dari Akademi Beichen. Namun, Wu Chen telah menguasai seni bela diri tingkat lanjut dalam latihannya, yang juga merupakan hasil dari latihannya. Jangan berpikir kamu satu-satunya yang bisa menguasai seni bela diri Tianji. Aku juga bisa menguasai seni bela diri Tianji. Jangan kira hanya kau yang menguasai ilmu bela diri Tianji. Aku juga menguasai ilmu bela diri Tianji. Duan Tao meneguk ludahnya. Kekuatan yang bergejolak keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi badai yang dahsyat, yang muncul di atas panggung. Angin yang bergejolak. Kekuatan Duan Tao melonjak di sekujur tubuhnya, dan ia terus-menerus meletus, dan menyerbu badai, yang membuat kekuatan badai itu meluas dengan cepat, dan kekuatan yang mengerikan meledak dengan dahsyat, ganas, dan ganas. Melihat Wu Chen dengan dingin, di masa lalu, pada saat pemilihan umum, ia bukanlah lawan Wu Chen, tetapi sekarang, lebih dari setengah tahun telah berlalu, prestasinya telah meningkatkan 2 alam, dan ia telah berlatih ilmu bela diri tingkat surga. Ini sudah cukup untuk menutupi kesenjangan antara dirinya dan Wu Chen, dan cukup untuk membalikkan keadaan perang. Maju! Duan Tao menggoyangkan lengannya dengan ganas, dan roh angin meraung keluar. Badai yang dahsyat, bercampur dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, menyerbu dengan keras ke arah Wu Chen dan melancarkan serangan yang dahsyat padanya. Ilmu bela diri Tianji. Wu Chen mengangkat kepalanya sedikit dan melihat badai besar yang berasal dari amarahnya. Kekuatan amarah Dewa Angin itu bagus. Jika orang biasa tidak bisa menyelesaikannya. Namun, baginya sekarang, itu mudah dan tanpa usaha. Formula 4 fase Suantian. Wu Chen meneguk banyak minuman dan langsung mengaktifkan Formula 4 fase Suantian. Ketika mereka melihat bahwa dia telah menggunakan gerakan ini, mereka terkejut. Bukankah ini Formula 4 fase Suantian? Bagaimana dia bisa menggunakan seni bela diri Tianji dari Akademi Beichen? Apakah dia murid Akademi Beichen? Kurasa begitu. Aku baru saja menyadarinya. Sepertinya orang-orang dari rumah sakit Beichen telah datang. Ternyata itu adalah orang dari rumah sakit Beichen. Tidak heran aku merasa sangat familiar. Aku belum pernah melihatnya. Formula 4 fase Suantian. Dikatakan bahwa itu adalah seni bela diri tingkat menengah dari level surga di Akademi Beichen. Itu sangat kuat, tetapi Feng Shenlu hanyalah seni bela diri tingkat rendah dari level surga. Aku khawatir itu bukan lawan.
Sulit untuk mengatakannya. Melihat Wu Chen menggunakan jurus 4 fase Suantian, semua orang terkejut. Jurus 4 fase Suantian ini tidak hanya terkenal di pelataran Beichen, tetapi juga di Tanah Suci Xiandao dan sekte super lainnya. Hampir tidak ada yang mengetahuinya. Tidak ada yang mengetahuinya. Seni bela diri tingkat menengah surga, bagaimana Anda bisa menggunakan seni bela diri tingkat menengah surga? Wajah Duan Tao banyak berubah. Secara umum, para murid pemula pada dasarnya memilih untuk berlatih seni bela diri tingkat rendah Tianji. Dialah yang mempelajari seni bela diri tingkat rendah Tianji. Adapun seni bela diri tingkat menengah Tianji, itu hanya setelah dia berada di awal untuk sementara waktu dan telah memahami beberapa rahasia. Seni bela diri Tianji. Bagaimana Wu Chen bisa mempelajari seni bela diri tingkat menengah Tianji dari awal? Wu Chen tidak mengatakan apa-apa. Apa yang dihitung oleh seni bela diri tingkat menengah Tianji? Sejak dia dilahirkan kembali, dia telah berlatih keterampilan sihir. Itu hanya seni bela diri tingkat menengah Tianji. Bagaimana dia bisa dikalahkan? Api keluar darinya. Api itu bergulung-gulung, ombaknya melonjak, mengamuk dan bergelombang. Pada saat itu, suhu seluruh ruang meningkat tajam, seperti datangnya musim panas yang terik, napas yang menyala-nyala, terus menyebar, hampir tak tertahankan. Pada pandangan Duan Tao, tubuh Wu Chen bergetar, mendorong formula 4 fase Suantian. Api yang mengerikan keluar darinya. Ombak bergulung-gulung, menghanguskan langit dan bumi, membakar api, dan menghancurkan segalanya. Udara di sekitarnya tidak dapat menahan pembakaran kekuatan api ini. Begitu api keluar, ia akan berubah menjadi abu terbang. Ia akan terbakar habis oleh kekuatan api yang besar. Bahkan molekul angin juga akan terbakar habis, dan menjadi tidak ada apa-apa. Itu kekuatan yang mengerikan. Di bawah panggung Biwu, Li Jin tercengang. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Wu Chen begitu kuat sekarang. Ruang untuk kemajuan terlalu menakutkan. Dengan senyum tipis, Wu Chen mendesak formula 4 fase Suantian. Api teror meletus terus-menerus. Di bawah serangan kekuatan api, amarah angin dan roh Duan Tao benar-benar tak tertahankan. Setelah bertahan sejenak, itu hancur. Bagaimana mungkin? Duan Tao terkejut melihat semua ini. Matanya penuh dengan keterkejutan. Dia tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan Wu Chen saat ini begitu kuat sehingga bahkan seni bela diri Tianji-nya tidak dapat banyak berpengaruh padanya. Beri aku kekalahan. Wu Chen minum banyak, mendesak kekuatan api di tubuhnya, dan mengalahkan Duan Tao. Api yang mengerikan, ledakan yang melonjak, di sepanjang jalan, udara terbakar, berubah menjadi api yang nihilistik dan mengerikan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Duan Tao menjerit dan langsung dikejutkan oleh satu gerakan. Dia jatuh di atas panggung dan memuntahkan banyak darah. Momentum di sekelilingnya juga tiba-tiba. Ada keheningan di seluruh tempat. Semua orang membuka mata mereka dan melihat ke panggung Biwu. Mereka tidak dapat mempercayainya. Duan Tao, 7 orang kuat di Zhenwu, dikalahkan. Hanya 2 putaran pertempuran yang berakhir sepenuhnya. Li Jin menganggapnya lebih luar biasa. Saya masih ingat bahwa 7 bulan yang lalu, dalam pemilihan umum Republik Rakyat Tiongkok, Wu Chen dan Duan Tao saling bertarung. Meskipun mereka akhirnya menang, mereka harus menghabiskan banyak energi untuk mengalahkan mereka. Sekarang, setelah 7 bulan kultivasi, Duan Tao telah menembus 2 tingkatan berturut-turut, menembus 7 lapisan alam bela diri sejati, dan berlatih seni bela diri Tianji, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Harus dikatakan bahwa kesenjangan di antara mereka telah melebar, atau bahkan melampaui Wu Chen. Secara tak terduga, setelah duel, Duan Tao tidak dapat mengalahkan Wu Chen, tetapi dengan mudah dikalahkan oleh pihak lain. Di hadapan Wu Chen, dia seperti bayi. Dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Kesenjangan kekuatan sangat jelas. Itu tidak menyempit sama sekali, tetapi melebar. Ini terlalu mengerikan. Di atas panggung, Wu Chen mengambil kembali kekuatannya dan berhadapan dengan Duan Tao. Dengan kekuatannya saat ini, itu akan mudah. Faktanya, dia bahkan belum menggunakan setengah dari kekuatannya. Setelah dia menggunakan semua kekuatannya, hanya sedikit orang yang bisa bertarung dengannya di Tanah Suci Suan hari ini. Tentu saja, dia di sini mengacu pada murid tingkat pemula, bukan yang lain. Jika dia bertemu dengan murid sejati,
dia tidak dapat mengatasinya bahkan jika dia memiliki semua sarana dalam kekuatannya saat ini. Ini adalah celah dalam kultivasi dasar, yang tidak mudah untuk diatasi. Melihat orang lain, Wu Chen berbalik dan pergi. Orang-orang di sini tidak terlalu kuat. Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membuatnya serius. Sekarang bukan saatnya baginya untuk menunjukkannya. Besok adalah waktu terbaik baginya untuk menunjukkan kekuatannya. Kakak ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Aku ingin tahu apakah aku bisa meminta saran. Kakak ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Aku ingin tahu apakah aku bisa meminta saran. Kami semua terkejut oleh suara yang tiba-tiba itu. Kami melihat ke masa lalu tanpa sadar, dan melihat ke sumber suara. Mereka semua adalah murid. Lin ingin menantang pria ini. Dia bercanda. Lin Ji adalah orang kuat di 9 alam seni bela diri sejati. Bagaimana dia bisa menantang orang kuat di 7 alam seni bela diri sejati? Apa yang akan dipikirkan orang lain jika masalah ini tersebar? Ya, aku tidak tahu apa yang dipikirkannya. Ada banyak pembicaraan. Kakak seperguruan Lin, kamu. Li Jin melihat ke arah Lin Ji. Dia adalah kakak seperguruan Lin. Dia mulai 2 tahun lalu. Sekarang prestasinya telah mencapai 9 alam di Zhenwu. Kekuatannya sangat kuat dan tidak dapat diprediksi. Lin Ji mengabaikan tatapan heran dan bingung semua orang, menatap Wu Chen, dan berkata, semula, dengan pencapaian dan kekuatanku, aku seharusnya tidak membantumu, agar tidak ada yang mengatakan bahwa orang-orang Tanah Suci Tianxuan kita tidak mengerti tata krama dan mengabaikan tamu. Sekarang, ulang tahun Tuan Suci mereka sudah dekat, dan semua tamu dari semua tempat datang ke sini. Wu Chen adalah murid dari pelataran Beichen, mewakili pelataran Beichen. Jika dia menyakiti pihak lain dengan menekan kultivasinya sendiri, orang-orang akan mengatakan bahwa mereka tidak tahu tata krama dan menindas para tamu, yang merupakan reputasi yang buruk. Wu Chen menatapnya dengan tenang. Dia tidak peduli. Dia tidak takut pada puncak Zen Wu Jingjiu Chongtian, apalagi Wu Jingjiu Chongtian yang sebenarnya. Namun, seni bela diri yang kamu latih adalah Xuantian 4 fase Jue. Melihat kungfu ini, tanganku tidak bisa menahan gatal. Aku ingin mengetahuinya sebentar. Wu Chen mengerutkan kening. Apa alasannya? Karena kemampuannya, dia ingin bertarung dengannya. Melihat kerutan di dahi Wu Chen, Lin Ji juga tahu bahwa dia memiliki beberapa teka-teki di benaknya. Dia berkata, suatu kali, sekitar 2 bulan yang lalu, saya berduel dengan seseorang bernama Lu Tang di rumah sakit Beichen Anda. Seni bela diri yang dia gunakan adalah Formula 4 fase Xuantian. Duel itu sangat membuat ketagihan. Oleh karena itu, saya membuat janji dengannya. Suatu hari nanti, saya membuat janji dengan waktu dan janji. Satu tempat, pertempuran lain, tetapi sudah 2 bulan, tetapi saya belum melihatnya lagi. Saya tidak tahu kapan saya bisa melihatnya lagi, dan saya akan terus bertarung dengan baik dengannya. Petik 2. Lu Tang. Wu Chen tidak mengenal orang ini, dan sama sekali tidak mengetahui keberadaan orang ini, tetapi dia tidak peduli. Dia hanya orang asing, tidak perlu bertanya. Lin Ji berkata pada dirinya sendiri, tetapi sekarang aku melihatmu, seni bela diri yang kamu latih juga merupakan Formula 4 fase Xuantian. Aku tidak bisa menahan rasa gatal. Aku ingin melihat apa yang berbeda dari Formula 4 fase Xuantian yang kamu latih di Lu Tang. Aku tidak tahu apakah kamu dapat memenuhi keinginanku. Tentu saja, jika kamu tidak mau, aku tidak keberatan. Wu Chen tidak ingin memikirkannya, dan berkata langsung, tidak, aku akan menemuimu sekarang. Begitu pernyataan ini dibuat, orang-orang bahkan lebih terkejut dan membuka mata mereka satu demi satu, merasa tidak terbayangkan. Dia setuju. Apakah ada yang salah dengan pikirannya? Tidak bisakah kamu melihat bahwa Lin Ji adalah orang yang kuat di 9 alam Zhenwu? Dia tidak dapat bersaing sama sekali. Lin Ji juga tercengang. Awalnya, dia mengira Wu Chen tidak akan setuju, karena dia adalah orang yang kuat di Zhenwu, dan kekuatannya jauh lebih baik daripada dia. Jika dia tidak setuju, dia tidak punya cara. Karena dia adalah tamu dari jauh, dia tidak kalah dari orang macam apa yang mungkin dia berikan padanya. Kalau begitu, apa yang akan dikatakan orang lain tentang tanah suci Tianxuan mereka? Tanpa diduga, Wu Chen setuju, yang di luar dugaannya.
Apakah kamu benar-benar setuju? Wu Chen mengangguk, kamu bisa melakukan yang terbaik. Lin Ji menatapnya dan memastikan dia tidak bercanda, tetapi dia merasa lega. Tidak perlu baginya untuk mencoba yang terbaik, karena dia adalah 9 teratas di Zhen Wujing, sementara Wu Chen adalah 7 teratas di Zhen Wujing. Dia hanya perlu menggunakan 70% kekuatannya untuk menjadi baik-baik saja, paling banyak 80% dari kekuatannya. Jangan terlalu mempermalukan pihak lain, kalau tidak, orang lain akan mengatakan bahwa Tanah Suci Tianxuan menindas yang kecil, tidak mengerti tata krama, mengabaikan tamu, tidak memiliki reputasi yang baik untuk Tanah Suci Tianxuan mereka. Kalau begitu, bersiaplah untuk mengambilnya. Lin Ji tidak lagi ragu-ragu, menarik napas dalam-dalam, kekuatan yang kuat, dari tubuhnya dan terbuka, seperti badai, menggila ke segala arah. Melihat ini, semua orang tidak bisa tidak terkejut. Lin Ji layak menjadi salah satu dari 9 teratas di Zhenwu. Hanya momentum ini, itu jauh dari apa yang dapat ditandingi oleh 7 di Zhenwu. Ini benar-benar mengerikan. Momentum yang ganas muncul. Lin Ji menepuknya dengan satu tangan. Itu kuat dan memukulnya dengan keras. Itu menyerang Wu Chen. Itu sangat kuat dan luar biasa. Wu Chen tidak tahan dengan telapak tangan ini, jadi dia hanya menggunakan 60% dari kekuatannya. Dia berharap untuk melihat Formula 4 fase Suantian lagi untuk mempersiapkan pertarungan berikutnya dengan Lu Tang. Dia harus melampaui Lu Tang dalam pertarungan berikutnya. Kekuatan ini, mata Wu Chen terkulai, dan dia melihat bahwa kekuatan yang digunakan Lin Ji tidak terlalu kuat, tidak sepenuhnya kuat. Senyum di hatinya, tidak peduli apa, minuman besar, kekuatan super, keluar dari tubuh. Formula 4 fase Suantian. Karena Lin Ji ingin melihat Formula 4 fase Suantiannya, dia harus memenuhi keinginan pihak lain. Kilatan api keluar dari tubuh Wu Chen. Dalam sekejap mata, itu ada di seluruh tubuh Wu Chen. Api itu melesat ke langit, lautan api melonjak, bergulung dan bergerak, dan dunia diliputi amarah. Itu saja, begitu mata Lin Ji menyala, Wu Chen menggunakan Formula 4 fase Suantian, yang persis seperti yang ingin dia lihat dan yang ingin dia lihat. Namun, ada masalah. Kekuatan Wu Chen ini terlalu kuat. Itu bukan kekuatan seorang ahli 7 surga di Zhenwu. Bahkan ahli 8 surga di Zhenwu belum tentu sebanding. Ada apa? Fase api. Wu Chen minum banyak, dan mendesak Formula 4 fase Suantian. Api yang tak terbatas itu membubung, melesat keluar, menyapu dan terbuka, dan sangat kuat. Wu Chen adalah seorang kultivator api. Keterampilan utama yang dikultivasikannya adalah Jue Phoenix api. Fase pertama yang digunakannya adalah fase api. Tentu saja, itu juga bisa dikatakan sebagai fase Phoenix. Di sini, api itu sama dengan Phoenix. Api yang mengerikan itu, membubung dan panas, terus-menerus menghanguskan udara di sekitarnya, membuat udara di sekitarnya cepat memanas, seolah-olah akan datangnya musim panas yang terik. Kemudian, api keluar dari Wu Chen. Api yang mengerikan itu, dengan kekuatan teror, menghantam Lin Ji. Api ini, sangat mendominasi, kemanapun ia lewat, membakar segalanya dan menghancurkan segalanya. Kekuatan telapak tangan Lin Ji, di hadapan kekuatan ini, sangat rentan. Begitu api itu datang, api itu langsung terbakar, dan tidak dapat melukainya sama sekali. Sangat kuat. Aku terkejut melihat Wu Chen. Semua orang sangat terkejut dengan kekuatan yang kuat ini. Aku tidak dapat membayangkan bahwa seorang pria yang merupakan surga ketujuh dari Zhenwu memiliki kekuatan yang begitu kuat. Aku tidak percaya itu. Wajah Lin Ji tenggelam. Dia bermaksud menggunakan 70% dari kekuatannya, tetapi sekarang tampaknya 70% dari kekuatannya jelas tidak cukup. Dalam hal ini, gunakan 90% dari kekuatannya. Dia tidak ingin melukai Wu Chen, tetapi dia juga tidak dapat dilukai oleh pihak lain. Memegang segel gunung, Lin Ji minum banyak. Kekuatan yang dahsyat keluar darinya. Kekuatan ini lebih kuat dari yang sebelumnya. Kuat dan mengejutkan. Pada saat itu, seluruh Biwutai berguncang. Kekuatan yang mengerikan meletus terus-menerus, yang membuat Biwutai tak tertahankan, seolah-olah akan dihancurkan. Bao Shanyin adalah seni bela diri tingkat menengah dari level Tianji, dengan kekuatan yang sangat besar. Begitu mencapai titik ekstrim, ia dapat meruntuhkan ruang dan menghancurkan segalanya.
Tangannya bagaikan petir Jue, kekuatan yang melonjak, terus-menerus menyembur keluar, meletus dengan dahsyat. Tak lama kemudian, sebuah gunung besar langsung muncul di dunia ini. Melihat gunung ini, banyak orang tidak dapat menahan napas untuk menghirup udara dingin. Kekuatan gunung ini sangat mengerikan. Begitu jatuh, akan ada konsekuensi yang sangat serius. Bahkan 8 orang kuat di Zhenwu tidak dapat menahannya. Kakak seperguruan Lin, tubuh Li Jin terus-menerus bergetar. Ia menatap gunung besar itu dan merasakan kekuatan yang dahsyat. Kekuatan ini jauh melampaui imajinasinya. Jika ia naik, ia akan langsung hancur. Bahkan 10 orang darinya tidak akan terbunuh. Aku tidak dapat menahan kekhawatiran tentang Wu Chen. Bisakah aku menahan gerakan sekuat itu dengan pencapaian dan kekuatan Wu Chen saat ini? Akhirnya kau akan menggunakan trik itu. Wu Chen menatap gunung itu, tetapi ia tidak memiliki rasa takut. Dengan kekuatan Lin Ji saat ini, bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat melukainya. Flame Phoenix. Begitu kode segel diputar, kekuatan dahsyat mengalir dari tubuhnya, seperti ombak, bergelombang dan menyebar, menyapu langit dan bumi. Kemudian, semua orang melihat bahwa seekor Phoenix besar bangkit dari api yang menyala-nyala. Phoenix ini memiliki tubuh yang besar, dan sayapnya bisa mencapai panjang puluhan kaki. Sangat menakutkan. Apinya begitu terang sehingga bergetar. Pada saat ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah wajah mereka. Mereka menatap langit dengan ngeri, dan mata mereka penuh dengan ketakutan. Kekuatan Phoenix ini benar-benar mengerikan, dan orang-orang biasa tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali. Kekuatan ini, bahkan tubuh Lin Ji pun gemetar. Melihat Phoenix yang besar itu, aku tidak menyangka Wu Chen dapat mempraktikkan Formula 4 fase Suantian hingga tingkat yang mengerikan. Aku khawatir Lu Tang tidak dapat menandinginya. Sekarang tampaknya penggunaan kekuatan 90% saja masih jauh dari cukup. Hanya ketika kekuatan 10% absolut digunakan, barulah ada secercah harapan. Dengan minuman keras, kekuatan internal merajalela, momentum super, meledak dengan gila-gilaan, seperti ombak, menyapu seluruh ruang, dan si Chengli akhirnya digunakan. Setelah si Chengli meledak, segel gunung Linji sekali lagi mengembang. Itu sangat besar dan menutupi langit. Itu tidak berbeda dengan gunung sungguhan. Melihat ini, wajah semua orang berubah drastis. Tidak disangka Lin Ji menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Wu Chen. Memegang segel gunung, Lin Ji minum banyak-banyak dan tangannya gemetar. Dia mendesak puncak gunung yang besar untuk menghalangi matahari dan menghantamkannya ke Wu Chen. Gunung-gunung besar, di seluruh langit, di mana-mana, ruang hancur, semuanya menjadi abu-abu, kekuatan besar, tidak dapat dihentikan. Banyak orang yang tak dapat menahan napas untuk menghirup udara dingin. Kekuatan ini begitu dahsyat hingga jauh melampaui imajinasi. Jika mereka naik, mereka tidak dapat menahannya dan akan hancur dalam sekejap. Namun, saat itu, sepasang sayap besar terbentang, dan nyala api yang kuat keluar. Pilar api yang besar, seperti pilar lava, memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Phoenix meraung ke langit, momentumnya membumbung ke langit dan bumi, lalu terbang keluar. Tubuhnya yang besar dan nyala api yang mengerikan dapat menghancurkan segalanya di dunia. Bang! Di bawah tatapan mata yang ngeri itu, serangan kedua pria itu juga bertabrakan. Kali ini, serangan Lin Ji dan Wu Chen sama-sama sesat dan ganas, dengan kekuatan yang kuat. Mereka terus-menerus meletus. Di mana puncak gunung dan Phoenix lewat, semuanya hancur dan tidak ada yang tersisa. Kita semua tidak dapat menahan napas. Kekuatan Wu Chen dan Li Jin sangat mengerikan, jauh melampaui imajinasi mereka. Duan Tao, kau harus menantang orang yang mengerikan seperti itu. Tidakkah kau tahu bahwa sementara kita meningkat, yang lain juga meningkat dengan kecepatan yang lebih cepat? Li menghela napas, mengingat. Dalam pemilihan umum, prestasi Wu Chen hanyalah 3 surga Zhen Wujing. Dalam 7 bulan terakhir, prestasi pihak lain telah mencapai 3 surga Zhen Wujing. Dalam 7 bulan terakhir, prestasi pihak lain telah ditingkatkan ke 4 level. Ini adalah kecepatan kultivasi, yang benar-benar mencengangkan dan tak terbayangkan. Terlebih lagi, sementara prestasi Wu Chen membuat kemajuan pesat, tantangannya untuk melampaui level masih dipertahankan,
itu tidak akan berubah oleh kekuatan lawan dan tingkat kultivasi seni bela diri. Itu masih kemampuan melampaui batas. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Tidak bisakah itu hancur? Wu Chen menatap langit. Di sana, tampaknya ada konfrontasi antara Phoenix dan gunung-gunung. Ini bukan hasil yang ingin dia lihat. Hancurkan untukku. Wu Chen minum banyak, dan medan merah di tubuhnya melonjak. Kekuatan yang lebih kuat meledak dari tubuhnya dan mengalir ke Phoenix. Phoenix meraung ke langit, dan api yang sangat kuat menyala. Api besar itu menggelinding, menggulung langit, dan menghancurkan segalanya. Kemudian, sayap Phoenix seperti kipas, melawan momentum yang ganas, dengan keras bergegas keluar, menghantam puncak. Di bawah dampak kekuatan ini, segel gunung akhirnya tidak dapat menahan, dan segera hancur berkeping-keping, berubah menjadi cahaya dan hujan di seluruh langit. Ah! Diiringi runtuhnya segel Baoshan, Lin Ji juga berteriak. Dia langsung dikejutkan oleh sebuah pukulan dan jatuh di atas panggung. Ada keheningan di seluruh tempat. Semua orang melihat semua ini dan merasa luar biasa. Hasil ini dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tidak pernah mereka impikan. Lin Ji, yang memiliki kultivasi 9 elemen alam Zhenwu, sebenarnya gagal. Dia adalah satu-satunya yang memiliki kultivasi 7 elemen alam Zhenwu. Wu Chen, mata Li Jin terbuka lebar dan tertuju pada Wu Chen seolah-olah dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Pada saat pemilihan umum, kultivasi Wu Chen adalah surga ketiga dari Zhenwu Jing, tetapi dia akhirnya mengalahkan surga ke-6 dari Zhenwu Jing dan memenangkan juara terakhir dari pemilihan umum. Sekarang, 7 bulan kemudian, prestasi Wu Chen telah meningkat pesat, menembus 4 level berturut-turut, dan mencapai level Zhenwu Jing Qi Hongtian. Namun, kekuatan tempurnya yang sebenarnya bahkan lebih mengerikan. Bahkan level Zhenwu Jing Jiu Chongtian bukanlah lawannya, yang sungguh terlalu banyak untuk dipikirkan. Dia akhirnya mengerti mengapa rumah sakit Beichen ingin dia datang ke tanah suci Tianshuan mereka. Seperti yang dia pikirkan sebelumnya, ini adalah prioritas rumah sakit Beichen untuk Wu Chen, dan bakat serta kekuatan yang ditunjukkan oleh Wu Chen benar-benar memenuhi syarat. Wu Chen jatuh dan menatap orang-orang yang terkejut. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan hendak pergi. Tiba-tiba, dia menatap tajam ke atas dan ke langit. Entah kapan langit tiba-tiba jatuh dengan cahaya berwarna tak berujung, yang sangat indah dan menyilaukan. Penglihatan seperti ini tidak hanya dilihat oleh Wu Chen, tetapi juga diperhatikan oleh orang lain. Mereka melihat ke atas satu demi satu, hanya untuk melihat matahari yang panas di bawah langit, jatuh perlahan, cahaya warna-warni tak berujung, sangat indah, memantulkan matahari di langit, bersinar terang, membentuk tontonan. Matahari ganda yang langka, apakah ini kembalinya Tuan? Begitu komentar ini dibuat, semua orang menjadi sensasi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, itu segera berlalu. Kembalinya Tuan adalah peristiwa yang luar biasa. Dewa abadi yang luar biasa. Dahulu kala, ketika mereka baru saja datang ke sini, Yue Qingzu berkata bahwa penguasa tanah suci Tianshuan, Linglong Xianzun, belum kembali ke Tianwei. Sekarang pasti dia yang melakukannya. Tanpa berkata apa-apa, Wu Chen bergegas datang ke alun-alun Jiu Sengong untuk melihat seperti apa rupa dewa abadi yang luar biasa ini. Sebenarnya, tidak sedikit orang yang memiliki ide ini. Seperti dia, mereka semua ada di sini untuk merayakan ulang tahun dewa abadi yang luar biasa. Di luar Jiu Sengong, di alun-alun. Pada saat ini, banyak murid berdiri di sini dalam barisan, dengan penuh hormat. Mereka semua menyaksikan langit jatuh, cahaya warna-warni, suasana hati melonjak. Selain para murid tanah suci Tianshuan, banyak orang lain juga ada di sini. Ada banyak orang yang datang ke tanah suci Tianshuan. Mereka semua ingin melihat seperti apa rupa penguasa tanah suci Tianshuan. Kedatangan Wu Chen tidak menarik banyak perhatian. Semua orang berdiri diam dan menunggu. Untuk sesaat, di bawah perhatian semua orang, seorang wanita yang bermartabat dan berwibawa muncul perlahan dari cahaya dan hujan, dikelilingi oleh cahaya warna-warni, tersenyum, menginjak awan keberuntungan, cahaya warna-warni, mekar terus-menerus dan di mana-mana, membuatnya seolah-olah dia adalah putri dari 9 dewa. Selamat datang, Tuan. Yue Qingzu adalah yang pertama memberi hormat kepada penguasa. Murid-murid lainnya mengikuti.
Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah penguasa tanah suci Tianshuan, sangat indah dan abadi. Tidak ada tingkat keberadaan yang lebih tinggi. Jangan katakan bahwa di tanah suci Tianshuan, bahkan di seluruh wilayah Dongshuan, bahkan di seluruh benua Tianwu, dia adalah orang terkenal. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang tidak tahu. Wanita ini memiliki beberapa kemampuan. Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Ini adalah sosok raksasa. Napasnya sangat kuat. Sejak memasuki dunia, Wu Chen hanya melihat satu orang. Sosok itu adalah Tianxing yang abadi. Meskipun dia seorang wanita, dia sangat cantik dan abadi, tetapi di dunia yang dihormati pria, dia mampu menguasai tanah suci yang besar sendirian, yang menunjukkan keberanian dan keterampilannya. Prestasinya bahkan lebih luar biasa, mencapai ketinggian yang ingin dikagumi semua orang. Dia adalah kekuatan setengah dewa yang terkenal. Linglong yang abadi perlahan mendarat dan berkata, "Tolong bangun." "Terima kasih Tuan." Melihat yang lain di sekitarnya, Linglong Xianzun melengkungkan tangannya dan berkata, "Semuanya, mohon maafkan saya karena pulang terlambat." "Di mana dan di mana?" Mereka menundukkan tangan mereka sebagai balasan atas upacara tersebut, yang merupakan sosok raksasa yang layak mendapatkan semua rasa hormat mereka. Yue Qingzu melangkah maju dan berkata, "Tuan, Anda baru saja kembali dari tempat lain. Anda pasti lelah. Silakan masuk ke aula untuk beristirahat." Linglong yang abadi mengangguk sedikit dan melangkah masuk ke aula. Yang lain mengikutinya. Linglong Xianzun adalah protagonis dari pertemuan besar ini. Kepulangannya juga menandai pembukaan resmi pertemuan akbar ini. Setelah beberapa saat, Wu Chen pergi dan kembali ke kamarnya. Waktu berlalu dengan cepat, dan hari berikutnya pun tiba dalam sekejap mata. Di pagi hari ini, seluruh tanah suci Tianshuan bergejolak, karena hari ini adalah ulang tahun milenium Dewa Linglong Xianzun. Tanah suci Tianshuan penuh dengan kecemerlangan, kegembiraan, lentera merah yang tergantung tinggi, dan suara sutra dan bambu, yang membuat orang-orang rileks dan bahagia. Bersama orang-orang di Danau Tianqi, Wu Chen datang ke Istana Milenium. Istana Milenium tidak jauh dari Istana Sembilan Dewa, hampir di sebelahnya. Perayaan hari ini diadakan di sini. Ada begitu banyak orang di sini kali ini. Hampir semua sekte super di Dongshuanyu telah mengirim orang untuk berpartisipasi dalam acara akbar ini. Dapat dibayangkan bahwa kegembiraan acara akbar ini tinggi. Duduk di kursi, orang-orang menikmati makanan lezat dan berbagai pertunjukan pada saat yang sama. Begitu Chen Xi tiba, semangat semua orang terangkat, karena pertunjukan yang sebenarnya akan segera dimulai, yaitu, konferensi pertukaran seni bela diri. Di benua Tianwu, seni bela diri adalah yang paling penting, yang mirip dengan pertemuan akbar seperti itu. Bagaimana mungkin ada lebih sedikit pertukaran seni bela diri? Pada saat ini, Linglong Xianzun perlahan berdiri dan melihat sekeliling orang-orang, berkata, "Semuanya, kita di tanah Tianwu, menghormati seni bela diri. Hari ini aku di sini, untuk berteman dengan seni bela diri dan bertukar latihan seni bela diri. Kalian tidak perlu menahan diri dan bermain dengan bebas. Selamat datang untuk berpartisipasi di Kanada." Setelah itu, Linglong Xianzun melihat ke arah orang-orang, memberi isyarat untuk bertanya, dan kemudian perlahan duduk. "Orang-orang melihatku, aku melihat kalian, meskipun sangat bersemangat, tetapi tidak ada yang memulai." Pada saat ini, seorang pemuda terbang turun dan mendarat di tengah lapangan. Dia berkata kepada semua orang dengan kepalan tangan, "Aku Tangsu, tolong beri aku lebih banyak nasihat." Tangsu bukanlah orang biasa. Dia adalah murid sejati dari tanah suci Tianshuan. Kekuatannya sangat kuat. Meskipun tidak ada batasan dalam pertemuan pertukaran seni bela diri ini, jika dia adalah murid biasa, sama sekali tidak mungkin untuk menantang murid sejati. Tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Oleh karena itu, secara umum, dia adalah murid sejati bagi murid sejati, dan murid biasa bagi murid sejati. Murid biasa,